Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal Satono dan kali ini saya akan share terkait dengan bagaimana sih kriteria minimum suatu artikel itu bisa dinyatakan publishable gitu ya. Nah, jadi apa yang saya share di sini nanti adalah pengalaman pribadi saya dalam menulis artikel, terutama di artikel Scopus ya. Di artikel Scopus nanti saya akan share terkait dengan minimum kriteria for publishable article. Jadi minimum kriterianya, kenapa saya bilang minimum? Karena tentunya teman-teman akan bisa melakukan improvisasi setelah saya berikan kriteria-kriteria minimumnya. Itu yang saya maksud. Oke. Jadi video ini dibuat dalam konteks untuk memberikan panduan untuk terutama ya untuk mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, saya sendiri adalah Kepala Laboratorium PSBPI, yaitu Pengembangan Sumber Belajar dan Publikasi Ilmiah. Oke, lanjut aja. Sekarang kita akan langsung membahas terkait dengan bagaimana kriteria minimumnya. Yang pertama kita bahas adalah dari kepalanya dulu, yaitu dari judul. Oke, judul itu teman-teman, itu diharapkan bisa merepresentasikan hasil penelitian. Gitu ya. Jadi menurut saya itu ada perbedaan antara judul penelitian dan judul artikel. Judul penelitian itu biasanya kata pertamanya itu menggunakan kata kerja. Contoh, uji efektivitas penerapan model PBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi trigonometri. Itu tujuan penelitian, judul penelitian itu ya. Nah, menurut saya hasil penelitiannya itu adalah hasil dari judul penelitiannya itu adalah hasil dari penelitian tadi itu. Misalnya tadi itu penelitiannya ternyata didapatkan menggunakan PBL naik nih kemampuan berpikir kritis siswa pada materi trigonometri. Nah, maka judul artikelnya adalah peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi trigonometri menggunakan model pembelajaran PBL gitu. Jadi kita langsung lihat, oh ini meningkat. Oke, menggunakan PBL, nanti kita lihat hasilnya gitu. Nah, jadi saran saya gitu. Nah, mungkin seperti yang saya share di sini, ini judul penelitiannya adalah, ini kan judul artikel saya adalah Improving Elementary School Students Critical Thinking Skill in Science Through Hot-Based Science Questions, a Quasi-Experimental Study. Jadi, ini tentang bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SD pada topik let's say mata pelajaran ya IPA melalui soal IPA berbasis HOTS gitu. Nah, judul penelitiannya adalah uji efektivitas soal IPA berbasis HOTS dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SD pada materi IPA. Nah, itu judulnya. Nah, sekarang judul artikelnya adalah hasilnya ternyata meningkat, ya sudah improving gitu teman-teman. Jadi kita melihat bahwa dia meningkat, ya sudah kasih hasilnya tuh di kata pertamanya gitu. Bagaimana kalau misalnya judulnya ada analisis, misalnya analisis kesalahan siswa dan faktor-faktornya dalam mengerjakan soal PBL ditinjau dari teori Van Hill misalnya. Nah, itu nanti hasilnya faktor-faktornya itu langsung saja Bang. Faktor-faktor kesalahan siswa gitu. Ya, faktor-faktor kesalahan siswa dalam mengerjakan soal trigonometri misalnya soal geometri karena Van Hill teorinya tentang geometri ya. Saya salah tadi. Jadi judul artikelnya adalah faktor-faktor penyebab kesalahan siswa dalam mengerjakan soal geometri ditinjau dari teori Van Hill. Oke, jadi gitu. Nah, berikutnya adalah diupayakan tidak lebih dari 20 kata. Sebenarnya 20 kata itu udah kebanyakan ya. 15 kata gitu. Cuma ya tergantung dari judulnya juga sih. Kadang ketika kita cut esensinya jadi berkurang gitu. Nah, tapi diupayakan tidak lebih dari 20 kata. Oke, lanjut. Nah, penulis teman-teman, ketika kita menulis penulisnya, pertama tidak menggunakan gelar, dilengkapi dengan asal institusi, dilengkapi dengan email dari penulis korespondensi. Nah, kita lihat di sini, itu misalnya di sini ada beberapa penulisnya di sini. Oke.
Ini misalnya Yasir Siddiq, itu dia PhD, saya MPD, ini doktor, ini profesor doktor, ini MPD. Nah, walaupun mereka semuanya punya titel, tentunya kita yang penting itu bukan titelnya kalau di sini, tapi namanya saja, gitu, namanya saja. Nah, habis itu teman-teman itu harus menulis institusinya. Tentunya ini formatnya sesuai dengan format jurnal JPI ya. Ini jurnalnya JPI, kebetulan yang saya tulis ini Scopus Q1, ini dari Indonesia dan ini Sinta 1. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini bahwa saya membuat indeks-indeks ini. Nah, indeks-indeks ini merepresentasikan dari apa namanya universitasnya gitu. Ada yang modelnya 1, 2, 3 kayak gini, tapi ada yang modelnya cuma ditulis 1 gini. Jadi Universitas Muhammadiyah Surakarta 1. Jadi ini 1, 1, 1, 1, 1, 1. Habis itu Kanazawa 2. Kanazawa dari Sidik gitu. Universitas Malaya 3, misalnya nanti Noval. Habis itu King Abdul Aziz University 4, itu adalah Pak Muhammad Lutfi Hidayat, misalnya kayak gitu. Nah, itu juga ada yang kayak gitu. Tapi ada yang modelnya kayak gini juga. Jadi teman-teman, yang penting adalah ada namanya tanpa gelar, ada institusi, dan ada email korespondensi. Ada yang ditaruh di sini email korespondensinya, tapi ada juga yang ditaruh di bawah. Misalnya artikel ini ada taruh bawah. Jadi ini correspondence address, ini Naufal Satono ini. Nah, ini biasanya bisa diklik. Nah, apa itu maksudnya email korespondensi? Adalah email dari orang yang bertanggung jawab terhadap artikel tersebut. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut. Oke ya, ini. Nah, ini abstraknya nanti. Kita bahas abstrak. Kenapa kita bahas abstraknya nanti? Karena yang penting badannya dulu aja. Oke, pendahuluan sekarang. Pendahuluan itu harus menjawab judul penelitian. Harus menjawab judul penelitian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini, teman-teman. Ketika saya menulis judul ini, maka ada variabel yang harus saya jawab kenapa-kenapanya. Contoh ya. Contoh misalnya di sini apa namanya, improving elementary school students. Nah, jadi objek saya ada siswa SD. Habis itu critical thinking, habis itu science, habis itu melalui hot based science question. Gitu. Nah, di sini saya harus menjelaskan tadi itu, menjelaskan critical thinking. Ini kalau misalnya mau kita kopas ya, kita bahas di satunya aja deh. Kayak misalnya kita kopas di sini. Oh sorry. Oke, kita kopas. Saya coba bahas di mana ya? Saya coba bahas di MS Word saja deh, atau di Note. Oke, saya taruh sini judul saya. Oke, ini judul saya ya. Oke, dari sini teman-teman, kita bisa kasih lihat. Saya bisa kasih lihat di sini indikatornya apa namanya, variabelnya adalah pertama elementary school dan siswa SD. 2, critical thinking. 3, science. 4 adalah hot based science questions. Nah, jadi kalau misalnya saya udah membongkar ini variabel-variabelnya, dari sini saya udah enak nih. Saya mau mulai dari mana gitu. Makanya tentunya yang namanya pendahuluan itu sifatnya itu harus mulai dari yang luas dulu. Luas itu terus itu mengecil, mengerucut. Jadi luas dulu, habis itu mengerucut. Jadi kalau misalnya kita mencoba untuk menjelaskan melalui ini, maka saya akan seperti ini dan menjelaskan seperti yang saya jelaskan di situ. Saya ingin menjelaskan terkait dengan critical thinking. Nah, saya langsung membayangkan apa yang terkait dengan critical thinking. Maka pertama kali yang saya bahas adalah terkait dengan hasil PISA. Gitu. Hasil PISA lalu saya kaitkan dengan critical thinking. Habis itu saya kaitkan lagi di sini dengan science, gitu. Habis itu saya kaitkan dengan hot, keterampilan, maksudnya dengan hot, dengan hotnya dulu. Habis itu dengan hot based
science, keterampilan SD, maaf ya, SD dulu deh sini. Habis itu baru ke hot based science questions. Nah, jadi nanti susunan pendahuluan saya akan seperti ini per paragrafnya. Jadi gini, ini adalah ide-idenya. Jadi pertama saya bahas hasil PISA critical thinking, science, hot, SD dan seterusnya. Oke. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan luas mengerucut? Kalau luas kan berarti kita hanya membahas satu variabel, yaitu pertama kita bahas critical thinking. Ini masih luas nih, masih luas. Setelah itu critical thinking in science. Gitu. Ini mulai mengerucut. Nah, critical thinking in science through HOTS. Nah, ini udah mulai mengerucut lagi karena kan variabelnya semakin banyak. Nah, habis itu critical thinking in science through HOTS based science questions. Gitu. Nah, mungkin di sini juga bisa bilang nih, sebelum ke sini kita bisa berangkat dari critical thinking in science or elementary school student. Nah, baru di sini nanti through HOTS. Di sini through HOTS. Nah, ini kita kopas deh bawahnya. Nah, ini terus kayak gini, HOTS science sekian C ya. Questions. Nah, ini udah mulai mengerucut gitu loh. Udah mulai mengerucut. Nah, ini yang paling mengerucut. Gitu. Jadi semakin luas dia semakin mengerucut. Gitu teman-teman. Jadi pertama kita harus bongkar judulnya dulu. Menjadi beberapa variabel yang penting-penting dalam judul ini, maka habis itu kita cari yang mana yang kita urutkan lah, mana yang paling bisa kita bongkar secara luas. Gitu. Nah, setelah habis itu kita bikin skemanya seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, di sini saya mulai dari PISA. Habis itu saya berangkat ke kemampuan berpikir kritis. Karena kenapa saya mulai dari PISA? Karena menurut saya ada kaitan antara kemampuan literasi dan berpikir kritis gitu ya. Terutama di konteks science di sini, konteks science. Gitu. Makanya di sini saya berangkat dari PISA, habis itu critical thinking, habis itu terkait dengan apa tadi? Ada science-nya di sini sebelumnya, ada science. Jadi critical thinking sudah saya eratkan di sini terkait dengan science. Gitu. Habis itu ini ada kriteria aspek-aspeknya. Habis itu HOT saya bahas di sini. Nah, HOT habis itu saya bahas terkait dengan HOT di sekolah, di basic school level gitu ya, di sekolah SD, elementary school level di sini. Saya jelaskan di situ. Oke. Nah, di situ teman-teman itu adalah urutan-urutan bagaimana kita membongkar dari yang paling luas sampai yang mengkerucut gitu ya. Jadi ini teman-teman bagaimana cara membongkar judulnya. Nah, silakan teman-teman nanti mencari judul-judul lain atau judulnya teman-teman silahkan ditulis, habis itu cari variabelnya, urutkan yang paling luas, habis itu dibongkar seperti ini. Nah, sudah kayak gini nanti dibuat alur paragrafnya. Setidaknya teman-teman sudah tahu kerangkanya. Oke. Berikutnya. Semua kalimat harus memiliki dasar. Teman-teman. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini. Artikel gini. Jadi membuat artikel itu sama saja kita sedang berbicara gitu ya. Menyampaikan ide-ide kita atau apa yang ada di kepala kita. Nah, sebagai seorang akademisi, maka setiap hal yang kita ucapkan itu harus memiliki dasar. Maka di sini saya membedakan menjadi tiga, yaitu adalah ada namanya definisi, ada namanya klaim, ada namanya opini. Nah, apa bedanya definisi secara prinsip? Menurut saya, atau beberapa referensi yang saya baca, definisi itu adalah kalimat-kalimat proposisi yang dia kalimat ya, kita bahasnya kalimat saja. Kalimat yang menjelaskan suatu terminologi tertentu. Nah, misalnya literasi adalah, PISA adalah, critical thinking adalah, itu adalah terminologinya.
Nah, definisi itu adalah kalimat yang menjelaskan terminologi tersebut. Maka, namanya menjelaskan artinya dia harus berasal dari seorang ahli. Artinya ada orang yang mengatakannya. Artinya itu harus butuh referensi. Maka definisi itu harus punya referensi. Gitu ya. Contohnya misalnya kita bahas di sini. Critical thinking is, ini pasti punya referensi. Elder and Paul misalnya saya pakai kata itu. Nah, critical thinking is, dan habis itu Hodge dan lain sebagainya lah. Nah, itu kita harus punya referensi-referensinya. Jadi namanya definisi itu harus disupport dengan referensi. Oke. Yang berikutnya adalah klaim, teman-teman. Klaim itu adalah misalnya kita menyatakan suatu jumlah, menyatakan apa namanya suatu ya jumlah lah, lebih tepatnya jumlah ya, lebih tepatnya jumlah menurut saya. Nah, atau peringkat misalnya dalam konteks ini. Misalnya saya bilang di sini, based on the report, Indonesian students literacy level rank 74 out of 79 member countries. Itu saya mengklaim bahwa Indonesia itu di PISA itu peringkat 74 dari 79. Artinya itu harus membutuhkan sebuah data atau referensi, gitu. Makanya di sini saya berikan referensinya, gitu. Atau misalnya jumlah penduduk Indonesia sebesar 250 juta miliar. 250 juta orang. Maka itu juga harus ada referensinya. Namanya itu klaim dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah opini. Nah, opini yang sering tricky ya. Apakah kita boleh membuat opini di dalam artikel? Boleh sekali. Tapi artikel itu opini tersebut harus berbasis pada suatu definisi, gitu. Kita nggak bisa hanya memberikan opini-opini tanpa berdasarkan definisi. Contoh, opini berbasis definisi. Kita nggak bisa membuat opini tanpa referensi, maksud saya itu. Oke, opini berbasis definisi. Opini berbasis definisi itu maksudnya seperti ini. Misal, menurut Naufal, critical thinking adalah, menurut Harun, critical thinking adalah, menurut Joko, critical thinking adalah, lalalala. Maka critical thinking adalah itu opininya di akhir itu. Tapi sebelumnya dia sudah ada definisi-definisinya. Dan definisi-definisinya tadi itu memiliki referensi. Maka kita boleh membuat opini ketika berbasis sudah ada definisi-definisinya. Jadi intinya kita mengkomentari suatu hal. Kalau tidak ada suatu halnya, itu kita nggak bisa berkomentar kan? Itu logisnya kayak gitu. Nah, suatu hal itu harus memiliki harus memiliki definisinya. Memiliki referensinya, dasar setidaknya. Kata lainnya dasar. Jadi setiap definisi itu harus memiliki dasar. Oke, sekarang kita membuat opini berbasis klaim. Misal, peringkat literasi siswa Indonesia menurut PISA 2018 berada pada tingkat 74. Malaysia berada pada pangkat 30 berbasis berdasarkan laporan OECD 2018 gitu ya. Itu dasarnya. Maka kita bisa bilang bahwa peringkat Malaysia lebih tinggi daripada peringkat Indonesia. Nah, ketika saya bilang maka, itu adalah saya sedang membuat opini. Opini itu tidak perlu referensi, tapi dia berbasis pada klaim sebelumnya. Jadi ketika saya bilang Indonesia 74, Malaysia itu misalnya 30 berapa, ya itu adalah klaim. Nah, itu kita bisa membuat opini terkait dengan tersebut. Gitu. Atau misalnya, BPS Indonesia menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sejumlah 250 juta. Masyarakat itu BPS 2015 misalnya. BPS Malaysia menyatakan bahwa penduduk Malaysia sejumlah 30 juta misalnya. Dan kurung BPS Malaysia 2015. Maka bisa terlihat bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak daripada masyarakat Malaysia. Nah, ketika saya bilang maka itu adalah sebuah opini. Tapi opini itu berbasis pada klaim-klaim sebelum. Itu teman-teman. Oke, jadi sangat normal ketika setiap kalimat itu memiliki referensi jadi pastikan bahwa setiap kalimat memiliki referensi. Akan heran kalau artikel itu referensinya cuma 7, 8 itu malah banyak dipertanyakan gitu ya. Terutama artikel-artikel berbasis studi empirik kayak gini. Oke. Kecuali kalimat pengantar kayak gini ya. Kalimat pengantar ini saya bilang bahwa PISA ini rilis their latest. Ini kan pengantar nih, nggak apa-apa. Tanpa referensi nggak apa. Nanti dia didukung di berikutnya. Gitu. Nah, ini kan didukung 2015 itu didukung nggak ada masalah. Jadi pengantar tuh nggak ada masalah. Oke, berikutnya.
Gap penelitian harus terlihat secara jelas. Gap penelitian itu bisa kita lihat di mana. Jadi gap penelitian itu adalah teman-teman, itu adalah kekosongan dalam sebuah penelitian. Jadi kalau misalnya saya dalam membuat, misalnya mahasiswa bimbingan saya, itu ketika sebelum membuat artikel itu saya minta beberapa mahasiswa bimbingan saya itu saya minta membuat tabel. Oke, tabel itu isinya adalah tentang ini judul, ini metode, ini temuan, kayak gitu ya. Ini temuan, ini tahun, gitu. Nah, ini nanti di-list semua di sini. Nah, hasil penelitiannya dia, teman-teman, habis itu mahasiswa saya minta untuk mencari kekurangan dari apakah ada yang belum meneliti terkait dengan suatu hal gitu. Apakah mereka menemukan kekosongan dalam daftar ini, gitu. Ini temuan-temuannya, gitu. Kan gap bisa dilihat dari temuan, bisa dilihat dari metode. Misalnya temuannya sama, meneliti tentang sama, tapi metode cara menelitinya itu berbeda, itu juga termasuk gapnya juga bisa. Nah, makanya saya mencoba untuk mencari artikel yang mahasiswa saya bimbing untuk mencari banyak referensi dan mencari apakah ada penelitian yang sama dengan apa yang ingin dilihat. Ketika tidak ada, ya udah itu gapnya. Cara gampangnya, jadi kalau saya yang tadi dulu saya lakukan adalah saya pergi ke Google Scholar. Kenapa saya cari Google Scholar? Karena ini yang paling masif, teman-teman. Ini yang paling masif dan banyak artikel di sini. Saya nggak bilang artikelnya berkualitas tinggi atau rendah ya, tapi banyak gitu. Nah, pertama kali yang saya lakukan ketika saya ingin mencoba meneliti ini, itu adalah saya ingin mengetahui apakah ada misalnya HOTS di elementary school. Ada nggak? Harusnya banyak, ya kan? Elementary school HOTS dan sini ada ya. Oke, habis itu in science. Nah, ini kan artikel saya. Nah, tadinya tuh jarang di sini. Malah nggak ada gitu tadinya. My Science and Elementary. Apakah dia membahas elementary school-nya gitu? Itu berbeda gitu ya. Nah, dulunya ini jarang tidak bertemu gitu. Nah, setelah saya cari ternyata tidak ada yang membahas terkait dengan improving-nya. Jadi uji efektivitasnya melalui soal IPA berbasis HOTS. Di sini Innovative Learning Model Natural Science Environmental Learning based on HOTS. Ini based on HOTS-nya loh. Tapi yang soalnya tuh jarang. Gitu. Yang berbasis pada soalnya, pembiasaan soalnya. Nah, itu belum nemu gitu. Makanya saya bisa nulis. Gitu. Jadi banyak terkait dengan soal, misalnya banyak terkait dengan HOTS pada SD, pada sains mungkin juga ada, tapi yang terkait dengan fokus pada soalnya, pembiasaan soalnya itu belum ada. Nah, makanya saya uji melalui situ. Nah, itu gap yang bisa saya tulis. Maka di artikel ini, gap yang saya tulis saya bilang seperti ini, teman-teman. Nih, based on previous research, effort to improve the elementary school student critical thinking skill in science have been widely made. Jadi pada penelitian-penelitian sebelumnya, upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi IPA itu sudah banyak dibuat. Gitu. Contohnya adalah ini beberapa di antaranya. Terlebih lagi, penerapan soal HOTS di IPA itu ada. Contohnya yang dilakukan oleh Permana dan Utomo. Nah, namun, ketika saya bilang namun, ini sudah saya tunjukkan gap-nya. Namun, based on those previous study, there is a kosongan in improving the elementary school students critical thinking skill through HOTS-based science question. Jadi, belum ada yang melalui soal IPA berbasis HOTS, kemampuan berpikir kritisnya. Gitu. Nah, ada di sini juga saya cek coba. Di sini critical thinking ya, critical thinking. Iya, proposal ini ini HOTS critical thinking. Ini bukan SD dan seterusnya. Ketika teman-teman di sini cari kan. Nah, salah satu nyarinya kayak gitu. Jadi yang tadi saya ketik di sini itu bisa terapkan teman-teman di sini critical thinking banyak. Habis itu jadi di Google Scholar teman-teman bisa ketik critical thinking. Habis itu critical thinking in science. Habis itu critical thinking in science for elementary school student through HOTS. Habis itu ini questions. Kalau semakin dia nggak nemu ya udah itu bisa jadi objek untuk diteliti gitu. Gitu tipsnya.
Oke, terus kita mau lanjut apa ini tadi ya? Oh, ini nih. Jadi saya mulai however, ini saya sudah menunjukkan bahwa itu gapnya. Gitu, oke. Berikutnya, tujuan penelitian harus disampaikan dengan jelas. Oke, tujuan penelitian harus disampaikan dengan jelas. Jadi di sini tujuan penelitian saya itu adalah the result, for the purpose of this study itu harus clear. The objective, the aim, the purpose of the study is to test the effectiveness of habituation method. Nah, ada teman-teman bahkan sih yang menggunakan istilah tes di sini. Jadi menurut saya itu akan lebih baik ketika teman-teman menggunakan kata kerja yang sifatnya HOTS. Kalau teman-teman pelajari taksonomi Bloom, maka HOTS itu adalah pada level 4, 5, 6, yaitu analysis, evaluation, and creation. Teman-teman coba cek aja di taksonomi Bloom yang revise, yang terbaru, kan ada 2 ya, yang terbaru. Nah, itu yang dari Anderson, taksonomi dari Anderson. Nah, itu yang 4, 5, 6 itu gunakan kata kerja di situ. Jadi hindari kata kerja misalnya menentukan atau mendeskripsikan, tapi misalnya gunakan kata kerja menganalisis gitu, membandingkan gitu, seperti itu. Nah, itu akan lebih menarik orang membaca daripada hanya menentukan, melihat gitu. Oke. Berikutnya, koherensi dan kohesi antar paragraf harus jelas. Koherensi dan kohesi. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Ini gaya kepenulisan saya ya. Koherensi dan kohesi. Koherensi teman-teman itu adalah keterkaitan koherensi ya, keterkaitan antar ide. Itu bisa dilihat dari ini nih, keterkaitan antar ide. Oh, pertama bahas ini, bahas ini, bahas ini, bahas ini, dan seterusnya. Itu keterkaitan antar ide. Jadi pertama saya membahas terkait dengan critical thinking melalui PISA. Jadi PISA dulu, critical thinking, HOTS, habis itu SD, critical thinking, habis itu IPA ya, IPA, HOTS, habis itu SD. Nah, itu adalah ini HOTS, habis itu bahasnya ada SD dan seterusnya. Itu koherensinya harus jelas. Jadi keterkaitan ide antar paragraf itu harus jelas. Gitu. Berikutnya koherensi. Jadi kohesi, maaf. Kohesi. Nah, kohesinya. Kohesi itu adalah keterkaitan antar paragraf ditinjau dari kalimat penghubungnya. Bukan kalimat penghubung ya, maksudnya kalau yang koherensi adalah keterkaitan antar ide, kohesi adalah keterkaitan antar paragraf. Contoh gini, ini gaya penulisan saya. Saya berangkat dari PISA ingin menulis critical thinking. Jadi ini paragrafnya PISA, ini paragrafnya critical thinking. Maka di sini saya kasih kisi-kisi critical thinking. Dari critical thinking mau ke HOTS, maka di sini saya kasih kisi-kisi HOTS. Gitu teman-teman. Jadi orang ketika membaca tuh alurnya enak gitu, udah siap-siap dulu mau ke HOTS. Jadi ketika di sini saya udah kasih tahu, udah kasih kisi-kisinya, jadi mereka mau loncat ke HOTS tuh udah siap-siap. Gitu. Tapi itu gaya kepenulisan saya. Jadi ya terus teman-teman mau bagaimana. Sampaikan kenapa riset ini penting dan siapa yang akan memanfaatkannya. Nah, teman-teman harus menjelaskan kenapa riset ini penting. Jadi di sini saya menjelaskan riset ini penting dengan, jadi urutannya adalah setelah saya memberikan research gap, maka saya membandingkan pentingnya riset ini. Saya bilang di sini research gap-nya kan saya ini, however based on those reviews, ini loh kekosongannya. Nah, saya jelaskan this situation is important, critical to be studied and explore more deeply because improving critical thinking skill really can help students prepare themselves in the face of global competition through the science aspect. Jadi ini tuh penting karena peningkatan critical thinking siswa itu bisa membantu mereka dalam menghadapi globalisasi, terutama pada aspek sains gitu. Gitu teman-teman. Jadi jelaskan critical thinking-nya. Nah, nanti untuk siapa, walaupun saya di sini nulis untuk siapa juga, nanti saya jelaskan di akhir artikel tersebut. Tapi boleh juga teman-teman jelaskan di sini. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Kita ke kriteria publishable article. Kriteria publishable article pertama, jenis, tipe, atau model penelitian harus jelas. Nah, teman-teman di sini kata pertama atau kalimat pertama yang muncul pada paragraf pertama itu pastikan adalah menentukan ini penelitian apa. Nah, di sini saya menentukan ini adalah experimental study atau penelitian eksperimen, tentunya ini kuantitatif. Dengan modelnya adalah tipenya adalah quasi eksperimen.
dengan model itu modelnya, dan tipenya adalah non equivalent control group design, itu desainnya gitu ya. Jadi dijelaskan kalimat pertama yang muncul ini harusnya gitu. Jadi ini risetnya apa, tipenya apa, kualitatif, tipenya etnografi ya, atau kualitatif deskriptif gitu. Itu jadi dijelaskan di sini. Dan nggak perlu ada definisi-definisi, misalnya saya menggunakan experimental study dengan quasi eksperimen. Nah, quasi eksperimen itu semua orang udah tahu tuh. Semua orang udah tahu, maka saya nggak perlu bilang menurut Sutama misalnya penelitian quasi eksperimen adalah, nggak perlu, karena semua orang udah tahu tuh apa itu quasi eksperimen. Betul. Jadi teman-teman itu nggak perlu dibuat definisinya terkait dengan hal-hal yang umum kayak gitu ya. Terus berikutnya, desain penelitian harus jelas. Jadi teman-teman perhatikan di sini bahwa teman-teman juga harus menjelaskan desain penelitiannya. Di sini saya menjelaskan desainnya itu seperti ini. Nah, bagaimana kualitatif? Ya tunjukkan di kualitatif itu desainnya seperti apa. Jalan penelitiannya, bagaimana teman-teman conduct the research atau melaksanakan penelitian itu bagaimana? Langkah-langkahnya itu dijelaskan. Kalau kualitatif ya. Kalau kuanti tinggal membuat ini aja desainnya gitu. Oke. Nah, berikutnya subjek dan objek penelitian harus disampaikan secara jelas. Subjek dan objek penelitian harus disampaikan secara jelas. Jadi, objek penelitian ini adalah keterampilan berpikir kritis. Nah, subjeknya itu adalah siswa SD. Nah, saya jelaskan ini. Siswa SD ini ada 60 siswa SD. Gitu, 30 siswa SD dan seterusnya. Jadi, dia dipilih secara acak. Jadi, ada beberapa paralel. Kelas paralel saya pilih 2 kelas. Kali ini kuasi ya. Saya pilih 2 kelas. Masing-masing kelasnya itu 30 gitu. Maka 60 siswa SD itu yang saya teliti. Itu teman-teman. Nah, di sini juga saya jelaskan ini, jadi saya jelaskan bagaimana memilih subjeknya. Kalau pada penelitian kualitatif biasanya menggunakan, kalau kuanti kan biasanya menggunakan random, kalau kualitatif biasanya menggunakan impulsif. Nah, ini jadi kalau untuk penelitian kuanti itu pada subjeknya itu harus jelas bagaimana cara memilihnya. Kalau penelitian kualitatif pada risetnya itu harus jelas mengapa Anda memilih itu. Contoh, mengapa Anda mau menguji single subject research, hanya menguji satu orang gitu ya, atau satu subjek. Nah, mengapa teman-teman hanya menguji subjek tersebut? Mengapa hanya menguji subjek tersebut? Itu harus dijelaskan. Apa kesesuaian subjek tersebut, background subjek tersebut terhadap tujuan penelitian? Itu apa? Itu harus dijelaskan secara detail. Itu harus dijelaskan secara detail, termasuk ciri-cirinya, sedemikian sehingga subjek tersebut pantas untuk diteliti gitu. Nah, berikutnya, teknik pengumpulan data harus jelas disertai instrumen dan cara serta hasil validasinya. Jadi sih gini, karena tujuan penelitian saya itu hanya satu, maka teknik penelitian saya itu hanya untuk menjawab tujuan penelitian. Jadi kalau misalnya teman-teman tujuan penelitiannya ada dua, ya jelaskan teknik untuk untuk menjawab yang pertama dan untuk menjawab yang kedua. Gitu. Kalau saya di sini konteksnya satu, ya saya untuk menjawab satu saja. Di sini saya menggunakan tes dan observasi gitu ya. Nah gitu, saya tes dan observasi, dan di sini jelaskan. Makanya di sini saya jelaskan tujuannya dulu. Maka habis itu saya jelaskan instrumennya apa. Nah, instrumennya apa tuh dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa gitu. Habis itu materinya apa gitu. Setelah itu materinya apa, habis itu bentuknya soal itu seperti apa, isi. Habis itu bagaimana cara memvalidasinya gitu. Rumus apa yang digunakan untuk memvalidasi? Saya menggunakan Cohen kappa dan Eigen coefficient value. Nah, Cohen kappa, jadi itu adalah terkait dengan reliabilitas interpretersnya. Jadi reliabilitas dari penilaian. Sebelum hasil penilaian mereka saya gunakan, saya uji mereka memiliki kesepakatan yang sama, kuat atau tidak. Jika saya uji dan ternyata kuat, maka hasil nilainya bisa saya gunakan untuk uji Eigen gitu. Software apa yang digunakan gitu. Nah, itu harus jelas. Jadi instrumennya, validasinya gitu teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman, itu terkait dengan itu kan hasil validasinya. Habis itu teknik analisis data dan harus dijabarkan dengan jelas. Setiap jenis data harus dijabarkan dengan cara menganalisisnya. Jadi kalau pada penelitian kualitatif ya jelaskan uji normalitasnya, uji homogenitasnya, kalau perlu
uji non-parnya, uji P-nya, uji ANOVA-nya itu harus dijelaskan. Jadi data apa diuji dengan apa, gitu ya. Dan tujuannya untuk mencari apa. Termasuk penelitian kualitatif itu menggunakan tahapan analisis data kualitatif, habis itu menggunakan triangulasinya apa dan lain sebagainya. Itu harus dijelaskan. Nah, berikutnya adalah rumus kalau misalnya tadi ke sini ya. Itu saya bilang di sini to see student critical thinking. Ini maksudnya data critical thinking. Saya menggunakan ini assessment score gitu dan seterusnya. Itu habis itu dianalisis. Di studi itu analytical teknik menggunakan dua teknik analisis yaitu deskriptif dan inferensial. Seperti itu teman-teman. Nah, itu saya jelaskan bagaimananya. Gitu. Oke. Termasuk di sini rumus umum, misalnya uji normalitas itu ada rumusnya, tapi itu nggak perlu dijelaskan, nggak perlu ditampilkan di situ di artikel tersebut. Kenapa? Ya karena uji normalitas itu udah banyak orang tahu, gitu. Jadi nggak perlu, kecuali teman-teman menemukan suatu rumus baru, tampilkan, gitu. Dan hasil kalkulasi nanti di result ya. Hasil kalkulasi itu nggak perlu disampaikan, jadi sampaikan aja hasilnya. Jadi proses kalkulasi itu nggak perlu disampaikan. Gitu. Karena saya beberapa kali mereview artikel di jurnal, bahkan di sekitar ya, itu proses penghitungannya itu disampaikan gitu, dan itu tidak perlu kecuali kalian sedang menganalisis terkait dengan bagaimana siswa melakukan proses penghitungan, itu nggak apa-apa gitu. Yang saya masuk proses penghitungan itu adalah proses penghitungan analisis risetnya, bukan siswa mengerjakan suatu soal. Nah itu. Nah, hasil dan diskusi sekarang. Di sini saya mempromosikan atau saya berpendapat bahwa hasil dan pembahasan itu atau diskusi itu dipisah. Kenapa? Biar fokus saja. Gitu. Jadi hasil itu murni menjelaskan hasilnya saja tanpa memberikan opini. Kalau ada referensi juga ada masalah, tapi memberikan opini jangan. Jadi murni hanya mendeskripsikan data. Contoh di sini, misalnya saya result and discussion ini harusnya ada tulisan result di sini. Oke. Ada result di sini, makanya di sini hasilnya semuanya nih. Ini semuanya ada data-datanya dan ini saya tidak memberikan opini apapun. Saya hanya menjelaskan data-datanya saja. Oke. Berikutnya di sini diskusi. Di sini diskusi. Oke, kita bahas risetnya dulu ya, result ya. Ya, pokoknya intinya ada bahwa di result itu jangan ada opini. Jadi data semua. Jelaskan datanya, oke ya. Jelaskan datanya. Berikutnya di diskusi itu komparasi temuan dengan penelitian terdahulu, apa bedanya dan apa persamaannya. Jadi namanya komparasi itu mencari perbedaan atau persamaannya. Nah, di sini setelah di diskusi, saya mendiskusikan apa yang dilakukan di diskusi. Teman-teman diskusikan hasilnya, bandingkan antar hasil gitu. Nah, habis itu temuan yang didapatkan, habis itu bandingkan dengan riset sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Misalnya di sini saya bilang the result of the study are in line with Widana et al. Nah ini. Habis itu if done to improving critical thinking, ini dia sejalan juga dengan Saputri et al. Gitu. Jadi dari sini ke sini itu saya membandingkan riset saya dengan penelitian sebelumnya atau menjelaskan posisinya itu bagaimana. Habis itu the improvement of mastery critical thinking also directly affect analytical skill. Nah, ini saya menjelaskan lagi terkait dengan improvementnya gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman. Jadi bandingkan tugas-tugasnya diskusi itu ada pertama menjelaskan temuannya, yang kedua membandingkan hasil temuannya terhadap penelitian sebelumnya. Oke, berikutnya tunjukkan dan jelaskan apa penting dan signifikansi dari hasil penelitian tersebut. Signifikansinya saya jelaskan di sebelah mana saya lupa. Therefore the results. Ini. Signifikansinya. Oke ya. Signifikansinya di sini. Nah, saya jelaskan signifikansinya. Jadi penelitian ini tuh signifikan. Jadi hasil dari penelitian itu signifikan sebagai referensi untuk para pendidik
in science about how to develop student critical thinking skill through host-based science question. Jadi hasil dari penelitian ini itu bisa menjadi referensi untuk para pengajar di bidang IPA khususnya SD gitu ya. Dalam bagaimana mengembangkan atau referensi bagaimana ketika mereka mau mengembangkan soal atau misalnya mereka mau menguji soal gitu, atau mereka melihat bahwa itu penting digunakan gitu model atau metode ini, pembiasaan soal IPA berbasis HOTS itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis itu penting. Nah, di sini besides it is expected that the mastery critical thinking skill in science. Nah, itu saya juga jelaskan harapannya gitu ya. Jadi saya tunjukkan dan jelaskan penting dan signifikan dari hasil penelitian. Habis itu jelaskan siapa yang akan memanfaatkannya. Jadi dari sini, dari kalimat ini, teman-teman bisa lihat bahwa ini saya jelaskan signifikansinya dan untuk siapa dalam bentuk apa. Dalam bentuk apa. Gitu, saya jelaskan. Berikutnya, tunjukkan apa kekurangan dalam penelitian ini dan rekomendasi penelitian seperti apa yang bisa dilakukan di masa yang akan datang. Tentunya tidak ada riset yang perfect. Tidak ada riset yang perfect, maka riset itu pasti memiliki kekurangan, maka jelaskan kekurangannya. Jelaskan kekurangannya. Di sini saya tapi jangan eksplisit ya. Jangan eksplisit dan kekurangannya adalah ini jangan. Tapi tetap teman-teman jelaskan kekurangannya apa. Tapi jangan eksplisit. Misalnya saya bilang kayak gini, indeed the study still require further deepening due to time constraint and number of subject involved. Jadi saya bilang bahwa sebenarnya saya itu sedang menjelaskan kekurangan, tapi saya perhalus kalimatnya. Jadi sebenarnya riset ini masih bisa diperdalam lagi. Nah, ketika saya bilang masih bisa, itu kekurangan sebenarnya. Masih bisa diperdalam lagi dalam aspek waktu dan subjek yang terlibat. Nah, habis itu saya jelaskan di sini suggestion untuk further research gitu ya. Jadi expansion of subject, deepening of the analysis dengan membandingkan soal pembiasaan soal dengan model soal lainnya gitu. Itu, jadi itu bisa bisa digunakan. Bisa diberikan, teman-teman bisa menjelaskan kekurangannya apa dan rekomendasinya apa. Itu teman-teman. Oke. Berikutnya. Simpulan ya. Simpulan itu hanya menjawab tujuan penelitian. Oke, jadi jangan macam-macam. Tujuannya apa? Ya sudah, jelaskan dengan kesimpulannya. Jadi pastikan simpulan dan tujuan itu dia koheren gitu ya. Tidak melibatkan data baru. Jadi jangan memunculkan data-data baru, angka dan lain sebagainya. Tidak ada sitasi karena anggapannya bahwa sitasi itu teman-teman membuat argumen baru. Hanya dijelaskan secara kualitatif. Jadi jangan membentuk angka-angka. Jadi misalnya hasil temuan ini adalah 1, 2, 3. Jangan. Jadi jelaskan secara kualitatif saja. Jadi secara paragrafik. Gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi jelaskan ini hanya menjawab tujuannya saja. Tujuan saya adalah ini. Maka ya untuk tes, ya sudah saya jelaskan hasil tesnya. Gitu. Habis itu jelaskan secara kualitatif. Nah, ada ekspektasinya juga atau saran atau maksudnya apa benefitnya gitu ya. Apa benefitnya gitu. Jadi ini kualitatif juga dalam bentuk poin-poin dan seterusnya. Oke. Nah, kita sudah kesimpulan, maka kita kembali ke abstrak sekarang. Maka dalam abstrak, pertama yang teman-teman jelaskan itu 2 kalimat pertama itu adalah background dan gap. Maka saya jelaskan result gap di sini. Gitu. Jadi kenapa ada riset gap? Karena orang jadi abstrak itu seperti wajahnya riset, gitu ya. Jadi pertama jelaskan dulu apa yang menarik dari suatu riset itu adalah pada gapnya. Nah, misalnya ya pertama judul. Jadi orang baca artikel itu judulnya dulu. Habis itu baca abstraknya untuk melihat isinya seperti apa sih. Maka di sini untuk melihat isinya saya kasihkan pembaca itu 2 kalimat ini. Yaitu saya berikan backgroundnya dulu. There have been many efforts, banyak upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SD pada materi IPA melalui berbagai cara. Tapi jarang atau belum ada atau few research show that effort to improve critical thinking skills through host-based science question for elementary school students. Jadi tentu gapnya. Nah, setelah gap maka teman-teman jelaskan tujuannya, metodenya. Habis itu metode itu jangan cuma metodenya doang, maka jelaskan treatment apa aja, habis itu subjeknya siapa, apa gitu ya. Habis itu hasilnya bagaimana, gitu ya. Ini hasilnya. Habis itu jelaskan ini sampai hasil, maka signifikansi dari hasil penelitian. Signifikansinya itu apa?
sini saya bilang bahwa the study show the average ini, habis itu based on the result, it is recommended that the result of the study can provide an overview to educational practitioners, elementary school and research in the field of science education related to the efforts to improve elementary school critical thinking skill in science through habituation house-based science question. Jadi saya jelaskan di sini apa signifikansinya atau manfaatnya untuk siapa dalam bentuk apa. Gitu ya. Oke. Udah, habis itu tidak lebih dari 200-250 kata, ya jangan kurang dari 200, jangan kelebihan 250, tapi itu tergantung jurnalnya. Oke. Sesuai antar tujuan dan hasil. Maksud bagaimana? Kadang ada tuh ketika saya mereview berbagai artikel, di abstraknya itu tujuannya menganalisis, mendeskripsikan misalnya, tapi hasilnya tuh uji gitu, hasil uji gitu. Nah itu jangan. Kalau menganalisis faktor ya hasilnya faktor, menguji efektivitas ya hasilnya tentang efektivitas. Gitu. Di sini tujuannya jelas, di sini hasilnya kongruen, sama dengan dia. Wow, baterai saya udah mau habis. Oke. Habis itu harus menjawab judul ini. Oh, ini tadi ya, udah ya. Nah, referensi gunakan 80% berasal dari jurnal bereputasi. Gunakan jurnal bereputasi, teman-teman, banyak caranya. Kalau saya kembangkan sendiri ya. Di sini teman-teman bisa nih pakai website, sebenarnya bisa dipakai Science Direct, habis itu Taylor Francis, AG dan lain sebagainya. Di sini kalau di website ini namanya laboratorium ini. Nah, ini saya berikan link-linknya nih kalau misalnya mau cari-cari tuh ini gitu ya. Jadi ada Springer, Wiley, Francis, Edans, Inago, Charles Ward dan lain sebagainya. Kalau misalnya mau dari ini juga bisa dari Elsevier, saya dan Sinta. Kalau dari indeksanya, nanti sebenarnya bisa saya tambahkan satu lagi, Eric namanya. Eric ya, itu bisa saya tambahkan Eric. Oke. Gunakan RMT atau Reference Management Tool seperti Mendeley dan seterusnya. Kenapa ya? Sebenarnya gini, itu sebagai alat bantu aja. Jadi nggak semua. Jadi ketika walaupun kita masukkan artikel kita ke Mendeley, belum tentu Mendeley itu oke, gitu. Belum tentu Mendeley oke. Bisa jadi database-nya itu salah, gitu. Dan kita juga harus cek. Tapi setidaknya RMT membantu kita dalam membuat daftar pustakanya dan citasinya. Gunakan referensi setidaknya 10 tahun terakhir, kecuali itu referensi teori-teori lama ya. Karena kita pasti menggunakan teori lama. Contohnya dalam geometri itu ada teorinya Euclid dan lain sebagainya. Referensi dari jurnal pastikan sertakan teori. Nah, ketika saya bilang pastikan ya setidaknya ada DOI-nya gitu ya, ada DOI-nya. Gitu. Jadi orang nggak mau klik, dia mau melihat referensinya bisa klik DOI-nya. Oke. Berikutnya tabel dan gambar. Semua gambar dan tabel harus di-refer. Maksudnya bagaimana? Jadi jangan gunakan misalnya ketika kalian menjelaskan data dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut yang mana gitu. Tabel data dapat dilihat pada tabel di atas. Oh, mana itu di samping? Mana? Nggak jelas. Maka di-mention kayak gini. Si tabel 1 gitu. Jadi si tabel 1 gitu. Si tabel 2 gitu. The data can be seen in tabel 2 gitu misalnya gitu. Khusus pendidikan, hasil pekerjaan siswa harus dalam bentuk scan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pendidikan, itu hasil pekerjaan harus dalam bentuk scan, pekerjaan siswa ya, itu dalam bentuk scan. Jadi jangan di foto doang, di scan dong. Gitu. Jadi kelihatan hitam putihnya. Gambar yang menyertakan wajah seorang itu terkait etik ya. Wajah yang menggambarkan wajah seorang itu harus di blur. Jadi kalau ada wajah-wajah orang itu di blur. Gitu. Terutama perintah kualitatif. Kalau ada wajah orang di blur. Karena itu etik. Kalimat bahasa Indonesia yang ada di dalam gambar harus ditranslate. Jadi kalau misalnya ada soal, teman-teman menggunakan soal gitu. Terutama artikel yang berbahasa Inggris ya. Menggunakan soal, habis itu soalnya ada pakai bahasa Indonesia. Nah, di bawahnya menggunakan di bawahnya itu pakai translate-nya gitu. Oh, bentar. Ada contoh di artikel ini. Saya publish di artikel JET, Journal of Education Technology, ini Sinta 2. Nah, saya tunjukkan di bawahnya itu contoh. Nah, ini nih. Ini kalimat bahasa Indonesianya, ini translate-nya. Kalimat bahasa Indonesianya, ini translate-nya gitu. Oke.
Oh, udah selesai. Oke, gitu teman-teman. Jadi intinya adalah itu tadi yang saya sampaikan terkait dengan pengembangan membuat artikel ilmiah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.